Presiden Jokowi menggelar acara ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Senin 14 Maret 2022 pagi. Seperti dilansir kompas.com, Jokowi didampingi oleh Iriana beserta 34 gubernur se-Indonesia dan 15 tokoh yang direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur untuk hadir dalam acara ritual Kendi Nusantara. Sebelum ritual tersebut digelar, Jokowi menginstruksikan para gubernur untuk membawa 1 liter air dan 2 kilogram tanah dari daerah masing-masing. Air dan tanah tersebut akan disatukan dalam kendi besar yang disebut Bejana Nusantara. Bejana Nusantara ini diletakkan dekat titik nol IKN Nusantara yang menjadi simbol titik awal pembangunan IKN Nusantara. Penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh 34 gubernur itu dilakukan dalam prosesi yang disebut ritual Kendi Nusantara. Lantas, apa itu ritual Kendi Nusantara? Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, ritual Kendi Nusantara merupakan prosesi penyatuan tanah dan air yang dibawa oleh para gubernur dari daerahnya masing-masing. Masing-masing tanah dan air disatukan dalam kendi besar yang terbuat dari tembaga. Kendi besar ini disebut Bejana Nusantara. Prosesi penyatuan air dan tanah ke dalam Bejana Nusantara menjadi simbol pemersatuan 34 provinsi di Indonesia menjadi satu tanah air. Kendi dalam budaya Indonesia, penggunaan kendi besar yang disebut Bejana Nusantara ini menarik perhatian banyak kalangan. Pasalnya, selain bentuknya yang besar, kendi ini juga menjadi wadah tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia. Penggunaan kendi sebagai bagian dari ritual Kendi Nusantara yang digelar oleh Jokowi ini bukan tanpa alasan. Kendi merupakan bagian dari budaya Indonesia yang kerap digunakan di sejumlah prosesi sakral. Kendi tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan air, namun juga digunakan untuk perlengkapan ritual sosial budaya dan keagamaan di Indonesia. Penelitian berjudul Kendi sebagai pendukung kebudayaan Nusantara yang dilakukan oleh Hairul Mustaqin dan Novita Wahyuningsi menjelaskan, penggunaan kendi sebagai perlengkapan ritual budaya telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa prosesi ritual budaya Indonesia yang menggunakan kendi, diantaranya ritual peresmian atau pengukuhan, ritual kesenian, ritual keagamaan, dan ritual kematian. Kendi merupakan peranan penting dalam prosesi ritual peresmian, pengukuhan, dan pelantikan. Biasanya, kendi dalam ritual peresmian ini akan diisi dengan air untuk kemudian dipecahkan atau diguyurkan. Hal tersebut dilakukan sebagai simbol pengguyuran air suci, sehingga segala hajat dapat terlaksana dengan baik, serta keselamatan dan kemakmuran untuk kegiatan tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Heru Budi Hartono, yang menjelaskan bahwa ritual Kendi Nusantara yang digelar sebagai simbol agar kegiatan pembangunan IKN Nusantara diberi kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penggunaan kendi dalam ritual budaya di Indonesia memang sulit dipisahkan, sebab sebuah penelitian menunjukkan bahwa kendi memiliki makna dan filosofi khusus. Menjadi bagian dari budaya Indonesia, kendi diharapkan tetap eksis dan menjadi salah satu artefak peninggalan kebudayaan Indonesia dari masa lampau yang terus dijaga dan dilestarikan. Jokowi memulai kunjungan dengan ritual Kendi Nusantara. 34 gubernur diminta datang dengan membawa tanah dan air dari daerah masing-masing. Tanah dan air itu disatukan dalam sebuah kendi. Setelah itu,
Jokowi dan para gubernur menanam pohon di titik nol IKN Nusantara. Selain itu, Presiden Jokowi berkemah di lokasi IKN. Jokowi akan tidur di tengah hutan menggunakan tenda berwarna putih yang didirikan di antara pepohonan tinggi di hutan Kalimantan. Jokowi tidur malam di tengah hutan yang ditemani ibu negara, Iriana. Sedangkan para gubernur yang ikut ritual Kendi Nusantara tidak ikut menginap. Mereka pulang ke daerah masing-masing. Hanya Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nur, yang bermalam bersama Jokowi. Kunjungan ini menjadi kali pertama Jokowi menyambangi IKN Nusantara usai pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Lawatan Jokowi ini sebagai simbol dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara baru. Rasanya asik bila membayangkan ketika melakukan kemah di tempat terbuka bersama Presiden. Dalam sejarah berdirinya Indonesia, baru kali ini Presiden tidur di alam terbuka. Tentu ini sangat berbahaya. Namun kegiatan menginap yang dilakukan Presiden Jokowi di titik nol telah diantisipasi oleh pihak pengamanan. Panglima Kodam 6 Mula Warman, Mayor Jenderal TNI Teguh Pujo Rumekso telah menerjunkan 2.064 petugas. Semoga Presiden Jokowi baik-baik saja. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.